yang benar-benar kayaknya yang melakukan mutilasi ini dia mengetahui tentang anatomi manusia. Hai, balik lagi di channel aku Cerita Inti. Hayu atau kita cerita Hayu Mangga. Hari ini aku pengen ngebahas soal apa, gengs? Ya, hari ini aku pengen ngebahas soal kriminal. Sedep ya. Kejadiannya ini tuh sebenarnya udah lama banget, dari tahun 1888, tapi ceritanya setiap tahun makin tua itu makin diminati ya, gengs. Apalagi kalau bukan Jack the Ripper ya. Saking hebohnya kejadian ini, kasus ini, sampai-sampai Jack the Ripper ini difilmkan. Aku sudah rangkumin buat kamu seperti biasa. Pantengin sampai akhir, ini dia. Jadi guys, pada tahun 1888, Jack the Ripper meneror London dengan sedikitnya 5 wanita tewas dimutilasi. Aduh, ngeri banget gak sih? Yang lebih mengerikan lagi, mutilasinya itu dilakukan dengan cara yang tidak biasa, lantaran ini tuh rapi banget. Yang benar-benar kayaknya yang melakukan mutilasi ini benar-benar dia mengetahui tentang anatomi manusia. Korban dari Jack the Ripper disebut 5 kanonik, yang terdiri dari 5 korban, yaitu ada Mary Ann Nicholas, tubuhnya ditemukan pada 31 Agustus, Annie Chapman ditemukan 8 September, lalu ada Elizabeth Stride ditemukan 30 September, Catherine Eddowes ditemukan 30 September. Ini tuh barengan ya ditemukannya, berarti bisa diasumsikan kalau pembunuhannya itu dilakukan dalam satu malam ya. Dan Mary Jane Kelly yang ditemukan pada 9 November. Dalam setiap aksinya, leher korban itu dipotong dan tubuhnya itu dimutilasi. Hasil mutilasi tersebut menunjukkan kalau pelaku itu benar-benar sudah ahli dengan tubuh-tubuh manusia. Beberapa organ vital pada setiap korban juga hilang, guys. Dan tubuh itu kalau ditemukan tuh isinya tuh berantakan, guys. Bahkan salah satu dari korban ditemukan hanya dengan 1 ginjal aja, diduga itu dicuri oleh pelaku. Sebagian besar korban juga memiliki garis luka miring tenggorokan. Kasus mutilasi ini benar-benar jadi salah satu yang paling sadis di dunia. Apalagi tahun 1888 gitu ya, guys ya. Yang kalau kita di tahun 2023 ini mikirnya kalau dulu tuh pasti adem ayem aja gitu ya, ternyata enggak. Ada juga kasus mutilasi seperti ini yang mengerikan ya, guys. Yang luar biasanya, Jack the Ripper ini selalu menghilangkan barang bukti. Jadi nggak ditemukan senjata pembunuhan atau barang bukti lainnya gitu ya. Pembunuhan juga dilakukan pada waktu malam, guys ya. Jadi jarang orang berlalu lalang saat itu. Dan pembunuhan yang dilakukan pada malam hari itu menjadi alasan kenapa pelaku bisa membunuh pada pelacur, karena di area itu tuh memang banyak pelacuran ya, guys. Selain tadi yang dituduh jadi pelaku kasus ini tuh ada dari cucu Victoria gitu ya, terus ada juga Montague Druid. Dia itu adalah seorang pengacara dan juga guru yang tertarik dalam operasi. Pokoknya dia itu menghilang setelah pembunuhan terakhir, tapi kemudian ditemukan tewas. Investigasi terus dilakukan sama polisi ya, dengan mengumpulkan bukti-bukti dan memeriksa orang-orang yang diduga adalah pelaku aksi ini. Ada lebih 2000 orang diwawancarai, 300 orang diinvestigasi. Selain orang-orang yang tadi, ada juga informasi yang mengatakan kalau Francis Tumblety, seorang pemuda Amerika yang menjadi pelaku. Ia datang ke London 2 bulan sebelum pembunuhan. Kemudian masih ada beberapa orang lainnya yang dituduh menjadi pelaku. Emang banyak banget yang dituduh menjadi pelaku ya. Kan tadi juga udah aku sebutin ada sekitar 100 orang yang dituduh menjadi pelakunya. Dan 100 diantaranya dijadikan tersangka. Sosok dari Jack the Ripper pun masih menjadi misteri sampai sekarang, guys. Nggak pernah ditangkap maupun diungkap. Tapi ia salah satu sosok pembunuh dari Inggris yang terkenal di dunia hingga kini. Melansir history, kelima pembunuhan yang dilakukan oleh Jack the Ripper terjadi dalam jarak 1,6 km dari satu sama lain di sekitar distrik di Whitechapel di East End, London dari 7 Agustus sampai 10 September 1888. Jadi jaraknya itu di setiap 1,6 km. Jadi kalau dari sini
ke sana 1,6 kilo, dari yang korban satunya lagi ke yang satunya lagi 1,6 kilometer. Ada maksud terselubung dari si Jack the Ripper ini pasti, guys. Pada periode yang sama ada beberapa kasus pembunuhan lain yang terjadi di sekitar wilayah itu yang dijuluki dengan nama berbeda ya, namanya itu Leather Apron. Sejumlah surat diduga dikirim sama si pembunuh ke London Metropolitan Police Service yang sering dikenal juga sebagai sebutannya tuh Scotland Yard ya guys ya. Dia itu ngejek petugas polisi. Pokoknya semua kasus pembunuhan yang dilakukan oleh polisi itu dia kritik dan memberikan spekulasi tentang pembunuhan yang akan datang. Jadi dia tuh sok-sok tahu bakalan ada ini gitu ya guys ya. Meskipun investigasi yang tak terhitung jumlahnya mengklaim bukti pasti dari identitas pembunuh brutal itu, nama dan motif pembunuhan dari Jack the Ripper itu masih menjadi misteri. Sebentar ada tukang cilok. Pada akhir 1800-an di distrik Whitechapel, East London adalah tempat yang dipandang oleh warga dengan belas kasihan atau penghinaan. Jadi tempatnya itu kumuh, kusam, pokoknya enggak banget ya. Kalau di Amerika tuh kayaknya brong banget ya. Di daerah itu para imigran terampil, terutama orang Yahudi dan Rusia, datang untuk memulai hidup dan bisnis baru. Distrik itu terkenal karena kemelaratan, kekerasan, dan juga kejahatan. Pelacuran era itu menjadi salah satu target empuk pembunuhan oleh sosok Jack the Ripper. Pelacuran adalah ilegal guys di Inggris karena prakteknya itu bisa menyebabkan gangguan publik. Tapi di sini juga kayaknya ilegal ya guys ya. Namun ribuan rumah bordil serta rumah penginapan sewaan menyediakan layanan seksual selama akhir abad ke-19. Jadi walaupun di sana ilegal, tapi ya tetap aja rumah bordil dan penginapan sewaan itu tetap ada ya guys ya. Dia memfasilitasi gitu. Sampai saat itu kematian atau pembunuhan seorang gadis pekerja seksual jarang dilaporkan di media atau dibahas dalam masyarakat yang santun ya guys ya. Kenyataannya bahwa para ani-ani menjadi sasaran serangan fisik yang kadang-kadang mengakibatkan kematian. Tapi guys, rangkaian pembunuhan yang dimulai dari Agustus 1888 itu lebih menonjol ya daripada kekerasan lain pada masa itu, karena benar-benar melonjak ya dari Agustus itu. Ditandai dengan pembantaian yang sadis, mereka menunjukkan pikiran yang lebih kayak psycho gitu ya, dan penuh kebencian daripada yang biasanya dipahami oleh kebanyakan warga di sana. Jack the Ripper enggak hanya menghabisi nyawa itu dengan pisau, dia juga memutilasi dan mengeluarkan isi perut wanita, mengeluarkan organ seperti ginjal, rahim, ya ampun. Dan kejahatannya tampak menggambarkan kebencian bagi seluruh jenis kelamin wanita. Pembunuhan Jack the Ripper tiba-tiba berhenti pada musim gugur 1988, tapi warga London terus menuntut jawaban dari penyelidikan polisi yang gak kunjung membuahkan hasil. Sama dong. Bahkan lebih dari seabad kemudian, kasus pembunuhan Jack the Ripper menemui sejumlah kendala, termasuk kurangnya bukti, berbagai informasi yang salah, kesaksian palsu, dan juga beberapa peraturan-peraturan ketat oleh Scotland Yard ya. Banyak industri penerbitan buku, film, TV, terus sejarah yang kemudian mengangkat misteri kasus pembunuhan Jack the Ripper ini guys. Sosok pembunuh misterius Jack the Ripper telah menjadi topik berita selama 120 tahun yang kemungkinan bakalan terus berlanjut sampai beberapa dekade mendatang. Karena memang si kasusnya itu tuh seru banget ya guys ya. Ini aku bikin rangkumannya sedikit aja tuh udah kayak wow gitu ya. Apalagi kalau kita masuk banget ke dalam kasusnya, kita buka satu-satu korbannya, wah itu lebih ngeri lagi guys. Pada 2011, detektif Inggris Trevor Marriott yang udah lama menyelidiki kasus pembunuhan Jack the Ripper ini menjadi berita utama karena dia tidak diberi akses dokumen tanpa sensor seputar kasus tersebut oleh polisi metropolitan. Menurut artikel ABC News 2001, petugas London menolak memberikan file tersebut kepada Marriott karena berisi informasi yang dilindungi tentang informan polisi, dan juga menyerahkan dokumen tersebut dapat menghambat kemungkinan kesaksian di masa depan oleh informan zaman modern. Ya ini udah 120 tahun, padahal ya buka-bukaan aja gitu gengs ya, kalau memang betul kalau mereka memang enggak nyembunyiin apa-apa gitu ya.
Jadi beres, bisa tuntas gitu ya, kita tuh bisa kayak bernafas lega, oh ternyata si Jack the Ripper ini tuh begini nih kasusnya nih ya. Oh jadi si Jack the Ripper ini tuh orangnya kayak gini. Lagian udah 120 tahun yang lalu, tapi orangnya belum ketemu dan mungkin sekarang juga udah almarhum ya guys ya, karena udah lama banget gitu. Ada beberapa fakta dari kasus pembunuhan berantai ini. Pertama, 4 dari 5 korban Jack the Ripper telah menikah kecuali Mary Jane Kelly. Ketika mayat Mary Jane Kelly ditemukan, terdapat luka bekas pembunuhan yang lebih parah dari korban sebelumnya. Ia juga tidak termasuk dalam catatan resmi korban, yang akhirnya nggak banyak data mengenai Kelly. Kedua, korban pertama yaitu Mary Ann Nichols diketahui sudah bekerja selama bertahun-tahun. Ketiga, ada 2 korban yang dibunuh pada malam yang sama. Kelima, pemakaman para korban dihadiri ratusan orang yang ikut berbelasungkawa. Keenam, ada ratusan nama orang yang diduga sebagai Jack the Ripper. Ketujuh, kasus pembunuhan yang cukup populer ini dibuat menjadi sebuah film. Beberapa film yang mengangkat cerita pembunuhan berantai itu yaitu ada Jack the Ripper The London Slasher itu tahun 2016, ada Age of Sanity itu tahun 1989, ada From Hell 2001, The Lodger 2009, Time After Time 2017, dan Black Butler 2008 sampai 2014. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya, karena selain film yang masuk ke bioskop, masih banyak juga film-film independennya ya, atau film-film yang dibikin indie gitu ya guys ya. Itu banyak banget di seluruh. Ya guys, itu dia tentang Jack the Ripper. Aku persingkat aja semuanya ya guys ya, karena kalau panjang banget nanti kamu bosen guys ya. Next aku bakalan kupas lagi lebih dalam ya mengenai korbannya, terus siapa aja yang dituduh kalau dia tuh Jack the Ripper gitu ya. Pokoknya bakalan lebih dalam lagi. Tapi kali ini segini aja dulu ya guys ya. Nanti bakalan aku share lagi video-video lainnya. Kalian harus tetap nonton ya guys ya. Sebelum aku pamit, jangan lupa di subscribe dulu, di like dan di komen, di share kalau kalian suka. Terima kasih udah mau nonton sampai beres. Kita ketemu lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.